Paul George lebih suka menghabiskan waktu untuk mengkhianati Philadelphia Sixers demi menjadi seorang podcaster. Sebelum musim ini dimulai, George menyetujui kontrak sebesar 211 juta US dollar atau sekitar 3,4 triliun rupiah untuk bermain selama 4 tahun bersama Sixers. Sebagai perbandingan, nominal itu hampir setara dengan kontrak Steph Curry dan Luka Doncic. Bahkan juga jauh lebih mahal dibandingkan kontrak Kevin Durant dan LeBron James. Namun berbeda dengan mereka semua yang masih menggendong timnya masing-masing hingga saat ini, George malah menjalani musim terburuknya dalam 10 tahun terakhir. Ia justru bermain layaknya seorang pemain cadangan dan lebih sering bikin podcast musim ini. Gilanya lagi, ia malah lebih produktif dalam membuat podcast karena jumlah kontennya di YouTube jauh lebih banyak dibandingkan jumlah tembakan masuknya di lapangan. Gila banget. Jadi kenapa Paul George bisa jadi seperti ini? Kenapa pemain termahal Sixers ini justru menganggap NBA sebagai pekerjaan sampingan dalam tanda kutip? Jawaban sesungguhnya tentang semua ini bakal bikin kamu shock dan geleng-geleng kepala. Jika ada seorang pemain yang dibayar minimal 50 juta US dollar atau 817 miliar rupiah per tahun, pasti kamu akan beranggapan kalau pemain itu adalah seorang bintang yang sangat hebat. Ia mungkin merupakan salah satu dari 10 pemain terhebat di NBA sekarang, dan pemain-pemain itu di tingkatan tersebut memang layak untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Namun sepertinya tidak untuk Paul George. Anehnya, setelah mendapatkan kontrak baru dengan bayaran sebesar itu, performanya musim ini justru anjlok drastis dari musim sebelumnya. Kehadirannya di Sixers bersama Joel Embiid dan Tyrese Maxey seharusnya membuat mereka jadi kandidat kuat juara NBA. Tapi kenyataannya per 20 Februari 2025 mereka memiliki rekor menang kalah yang sama dengan Brooklyn Nets, tim yang terkenal cupu dan tidak memiliki satupun pemain bintang. Gilanya lagi, sebelum jeda All-Star, seorang Paul George ini hanya bisa mencetak 2 poin dalam 37 menit melawan Nets. Dan bukannya mencari cara untuk membangkitkan Sixers dari keterpurukan mereka, George malah menghabiskan waktu berjam-jam di rumahnya untuk membuat episode podcast, seolah-olah itu adalah pekerjaan utamanya. Bahkan coba kamu bayangkan, Sixers sebenarnya bisa menghabiskan gaji tahunan George itu untuk membeli satu gedung apartemen mewah di sana. Tapi mereka malah menghabiskan uang sebanyak itu hanya untuk seorang podcaster. Pertanyaannya, kok bisa Paul George bisa berada di sampai titik ini? Bukannya orang ini adalah bintang NBA yang sangat hebat dan dicintai banyak orang. Beberapa tahun lalu saja, George berhasil membawa Clippers sampai final wilayah barat. Tapi kenapa sekarang dia jadi cupu banget sebagai pemain dengan bayaran sebesar itu? Mungkinkah George membenci squad Sixers yang lemah ini? Apakah kontrak barunya juga masih kurang besar? Atau mungkin ada faktor-faktor lain yang disembunyikan George? Jawabannya jauh lebih gila dibandingkan yang kamu kira, dan kamu bakal terkejut setelah mengetahui semuanya. Untuk sungguh-sungguh memahami situasi dan kondisi karir George di NBA saat ini, kita perlu menggali jejak karirnya terlebih dulu. Kita semua tahu kalau George adalah pemain yang sangat bertalenta. Dalam 15 tahun karirnya di NBA, George sudah memiliki banyak penghargaan bergengsi seperti 9 kali All-Star NBA, Most Improved Player, All-NBA First Team, dan 2 kali All-NBA Defensive First Team. George juga bisa dibilang sebagai salah satu pemain NBA terhebat sepanjang masa di masa prime-nya bersama OKC Thunder pada 2019 lalu. Bagaimana tidak? Pada musim itu ia berhasil menjadi finalis MVP sekaligus Defensive Player of the Year. Hanya 16 pemain saja dalam sejarah NBA yang bisa mencatatkan pencapaian tersebut. Wow! Ditambah dengan model permainannya yang sangat smooth, banyak orang akhirnya menjadikan George sebagai idola mereka. Tapi di balik semua itu, karir George juga penuh kontroversi. Ia sempat mengeluh karena tidak mendapatkan satu pun video penghormatan dari Indiana Pacers setelah ia meninggalkan tim itu pada 2017 lalu. Kemudian sebelum ronde pertama playoff 2018 dimulai, George menyebut dirinya sendiri sebagai playoff P karena ia akan memberikan permainan yang dominan dan ganas pada saat itu. Tapi di saat Thunder berada dalam kondisi bahaya karena akan dieliminasi oleh Utah Jazz, George malah hanya mencetak 5 poin dan 3 rebounds dengan akurasi field goal 12,5% dalam 45 menit. Mega bintang sekelas George justru kalah bersaing melawan Donovan Mitchell yang masih rookie saat itu. Sungguh memalukan. Tahun berikutnya, George kembali dipermalukan hanya dengan satu tembakan ini. Lillard long range three and it's good! Bukannya memberi klarifikasi karena gagal menjaga Lillard, George justru membantah dengan menyebut tembakan Lillard itu adalah tembakan yang buruk. I mean that's a bad shot. Tak hanya sampai di situ saja, setelah 5 tahun membela Clippers, George malah menghina mereka sebagai tim B di daerah Los Angeles, masih di bawah Lakers. Padahal Clippers sudah merelakan semua masa depan mereka hanya untuk mendapatkan dirinya.
Dengan semua itu, bisa dibilang kalau George memiliki ego yang sangat tinggi sebagai seorang bintang. Dalam beberapa tahun terakhir, ia juga sering meminta untuk dibayar lebih mahal. Padahal sudah terbukti kalau ia selalu gagal dan merugikan timnya di saat-saat yang penting. Belum lagi mempertimbangkan kondisi badan yang sangat rapuh dan mudah cedera. George pun akhirnya berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan bersama Sixers. Seharusnya sekarang ia sudah puas dan semakin termotivasi untuk fokus bermain hingga jadi juara NBA, bukan? Sayangnya, tidak. Jika menurut kamu semua kelakuan George tadi itu sudah cukup menyebalkan, kamu salah total. Karena kenyataannya, ia justru semakin membuat semua orang kesal padanya. Gak cuma fans Sixers aja. Sekarang ia lebih sering disebut sebagai podcast P. Ini mungkin membuat kamu bertanya-tanya, memangnya seburuk apa sih seorang podcast P ini? Sampai-sampai ia jadi semakin tidak disukai banyak orang. Dan yang paling bikin shock, ternyata George sudah sejak lama menunjukkan tanda-tanda melalui podcastnya kalau sebenarnya ia sudah nggak niat lagi main basket di NBA. Beberapa hari setelah Sixers merekrut George, ia melalui podcastnya menyebut kalau ia sebenarnya sudah tidak fokus untuk menjadi juara lagi. Wow, George berani mengatakan terang-terangan kepada publik bahwa ia tidak berkomitmen untuk jadi juara setelah Sixers memberikan kontrak termahal mereka kepadanya. Bahkan jauh lebih mahal dibandingkan rekan setimnya Joel Embiid yang baru saja menjadi MVP NBA 2 tahun lalu. Perjalanan George musim ini juga tidak berjalan mulus, karena ia harus absen dalam 5 pertandingan pertama karena cedera. Performa George setelah pulih pun terlihat sangat menurun. Ia hanya mencatatkan data 14,4 poin, 5,7 rebounds, dan 4,8 assist per game dengan akurasi field goal 37,8% pada bulan November lalu. Sangat buruk untuk bintang selevelnya. Sebenarnya ini masih bisa dimaklumi, karena mungkin ia masih berusaha kembali beradaptasi di lapangan. Tapi gilanya, di saat yang bersamaan, George justru berkhianat dengan menyindir dan menjadikan rekan-rekan setimnya sebagai konten podcast. Saat Sixers baru memenangi 2 dari 14 pertandingan pada musim ini, ia komplain di podcastnya kalau rookie mereka, Jared McCain, seharusnya nggak boleh jadi pemain terhebat dan paling konsisten yang dimiliki Sixers. Apa yang dikatakan George memang masuk akal. Nggak mungkin seorang rookie justru jadi pemain yang paling hebat dalam tim yang berisi 3 pemain bintang. Harusnya lebih baik lagi jika George lebih fokus untuk bermain menjadi pemain utama dalam tim secara konsisten dibandingkan mengeluh-eluh di podcast. Apalagi sampai menyeret-nyeret nama McCain yang tidak bersalah. Tak cuma itu, juga masih di saat yang bersamaan, bisa-bisanya George membuat konten podcast clickbait tentang kekacauan timnya sendiri. Pemain satu ini sungguh tidak memikirkan kondisi timnya yang sedang hancur. Isu-isu internal tim pun sampai dibikin podcast olehnya. Tapi itu masih belum semuanya. Karena di saat George mengalami cedera jari kelingking, hanya jari kelingking saja, tebak apa yang ia lakukan 2 hari kemudian? Ya, membuat 2 podcast dengan total durasi hampir 2 jam. Bahkan durasi podcastnya itu jauh lebih lama dibandingkan menit bermainnya di lapangan. Orang ini jelas-jelas sudah malas bermain basket lagi. Bahkan dia sendiri sudah mengakui itu. Sebelum All-Star Weekend, George hanya mencatatkan rataan 10,2 poin, 3,2 rebounds, dan 2,8 assist per game saja. Sungguh memalukan untuk seorang mega bintang. Selain George, memang ada bintang-bintang lain yang suka membuat podcast. Draymond Green contohnya. Namun bedanya, Green sudah sangat sukses di NBA dengan segala gelar juara dan penghargaannya bersama dinasti Warriors. Di sisi lain, George belum pernah sama sekali jadi seorang juara. Entah bakal kemana arah George dan Sixers musim ini. Posisi mereka masih sangat jauh untuk bermain di playoff. Saat ini, George lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kesuksesan timnya. Dan sepertinya Sixers menyesal telah memberikan kontrak super duper besar kepada seorang podcaster. Tapi gimana menurut kalian? Apakah George masih bisa bangkit menjadi bintang yang didambakan semua orang seperti dulu? Coba komen dong! Itulah episode kali ini. Jersey plus celana cuma 100.000 aja di bulan Ramadan. Sebelum sold out guys, cek aja di Easy Sportswear. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.